Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama pada kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama tempat yang baik ini dalam rangka mengikuti kajian tafsir Al-Qur'an secara tematik pada setiap sebulan sekali. Dan alhamdulillah kajian pada pagi hari ini hari Ahad tanggal 15 Sa'ban tahun 1447 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 4 Januari 2026 di tahun baru Masehi ya. Semoga tahun ini kualitas maupun kuantitas kita lebih baik dan lebih meningkat bila dibandingkan tahun-tahun yang lalu, sehingga dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita secara umat dan juga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah iman yang saya hormati, untuk kegiatan kajian tafsir Al-Qur'an pada subuh hari ini seperti biasa kami sampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Sunardi pada zaman SOI MPI, dan alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Pada kesempatan hari ini juga kami menyampaikan materi yang berjudul penyesalan dalam Al-Quran. Mari kita simak bersama, semoga apa yang kita sampaikan akan menambah ilmu bagi kita dan meningkatkan keimanan dan kualitas kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jemaah, insyaallah kita akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Sebagai acara penutup, para jamaah pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid. Saya kira dari kita sekian, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin. Selalu puji bagi Allah, salat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam yang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di jumpaan Allah. Masih di awal tahun 2026. Kalau Hijriah itu perhitungannya berdasarkan bulan. Kalau Syamsiah atau Masehi itu berdasarkan matahari. Mau perhitungan berdasarkan rembulan atau matahari, sama dua-duanya Allah yang menggerakkan rembulan dan matahari. Meskipun dalam penelitian Qamariyah itu jauh lebih akurat perhitungan, kalau 1 tahun itu lebih akurat. Yang jelas dengan pergantian tahun ini, dan itu mungkin kita sering memakai karena umat Islam Indonesia itu jarang. Mau apa lainnya bulan Rajab dan masalah, mau apa acaranya awal bulan gajian gitu ya. Yang jelas terus tentu kalau bagi kita bukan masalah awal tahun akhir tahun. Ketika kita bertambah hari, bertambah pekan, berganti bulan, berganti tahun, justru kita harus introspeksi diri. Umar bin Khattab itu punten introspeksi dirinya bukan tahunan, Pak.
bin Khattab itu sebelum tidur maka beliau merenung apa yang dilakukan tadi malam, apa yang dilakukan tadi siang dari mulai bangun sampai dengan banyak amal soleh atau amal baik. Maka ada kalimat yang masyhur sama Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab di hadapan Allah. Untuk apa? Supaya kalau kita menyesal, meskipun pada dasarnya kita tidak akan pernah lari dari penyesalan. Semua orang itu pasti akan menyesal. Minimal nanti kalau di akhirat kita tidak terlalu menyesal. Ini Quran berbicara, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, demi hari kiamat dan demi jiwa-jiwa yang akan menyesal. Ternyata Pak, seluruh yang merasakan kematian atau seluruh yang pernah pasti ternyata pasti akan menyesal. Tentu hitungnya kepada jin dan manusia. Tafsirnya dalam Ibnu Katsir, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, qala laisa ahadun min ahli samawati wal ardi illa yalumu nafsah yaumil qiyamah. Tidaklah ada jin dan manusia atau makhluk yang ada di langit ataupun di bumi kecuali mereka akan menyesali tentang dirinya pada hari kiamat. Jadi hari kiamat itu adalah hari penyesalan. Semua orang masih akan menyesal. Kemudian wala uqsimu bin nafsil lawwamah, ketika Rasulullah SAW mengatakan kalimat wala uqsimu biyaumil qiyamah, qala yalumu 'alal khairi wasyarri law fa'alta kadza wa kadza. Baik orang soleh ataupun orang jelek, orang yang taat ataupun ahli maksiat, semuanya akan menyesal. Kata orang taat, kenapa saya tidak lebih taat? Kata orang maksiat, apalagi? Makanya ketika dalam Quran, di dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, wala taqulanna wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nasib orang-orang yang jihad di jalan Allah, mereka berbeda dengan dahulu orang biasa. Ternyata orang yang jihad di jalan Allah, mereka sekarang sudah dibangkitkan oleh Allah dan mereka sudah diizinkan masuk mencicipi nikmat yang ada di Allah. Itu diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengunjungi surga, kata Allah, silakan kalian minta kepada aku apa yang kalian inginkan. Ternyata Pak, orang sudah di surga, nikmat itu gak terbatas. Ini nikmat di mana? Surga. Sehingga kata Allah, silakan kalian minta. Mereka bingung minta apa lagi Pak. Sekarang kita banyak permintaan itu, ada orang berdoa setiap saat kita berdoa karena dunia itu tidak lengkap, mesti ada yang kurang. Ngomongin pasangan kita mesti tidak sempurna. Berbeda kalau di mana? Surga. Pasangannya itu pasangan yang paling sempurna, cantiknya tidak cacatnya, wanginya tidak akan protes. Semua orang menyukai pasangannya. Begitupun dengan turunnya. Begitupun dengan makanan, begitupun dengan minuman. Maka mereka ketika kata Allah minta kepada aku, bingung mereka harus minta apa. Akhirnya ketika Allah mengatakan, silahkan kalian minta kepada aku, silahkan kalian minta. Apa jawaban mereka? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Itu kata orang-orang yang mati di jalan Allah. Kemudian Allah mengatakan, untuk apa kamu ke dunia? Ingin kembali kepada keluarga, ingin kembali kepada harta, ke rumah? Jawaban mereka, bukan ya Allah. Terus ingin apa? Aku ingin jihad yang kedua kali supaya aku menemukan mati syahid yang kedua kali. Sekalipun orang taat pasti menyesal Pak. Maka kata Allah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Setiap orang yang pada saat itu pasti mereka akan menyesal. Dalam tafsirnya seperti tadi, mau orang taat ataupun ahli maksiat, ternyata semuanya mereka akan menyesal. Ini suaranya kurang stabil kan? Tapi jelas. Nah, malah lampu aja.
Benar Pak? Kalau saya merangkum, penyesalan itu akan terjadi. Itu 3 fase. Dan kita mungkin pernah mempelajari mengenai itu. Yang satu, penyesalan manusia itu akan terjadi ketika detik-detik sakaratul maut. Ketika proses sakaratul maut, itu penyesalan luar biasa. Kok bisa? Karena pada saat itu akan dipertemukan, akan dijumpakan dan akan diperlihatkan oleh Allah tentang tempat kembali kita. Ya mungkin pernah saya sampaikan, kalau orang mukmin akan melihat surga, orang kafir akan melihat neraka. Maka pada saat itu terjadi penyesalan. Maka dalam surah Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, berikan waktu sebentar saja untuk saya punya harta, ya Allah, saya bersedekah dulu. Jadi banyak orang yang meminta pengen hanya waktu 5 menit saja. Untuk apa mereka pada saat itu? Sekali lagi, ingin beramal terlebih dahulu. Bahkan dalam surah Al-Munafiqun lebih spesifik, amalnya itu pengen sedekah. Nanti akan ada kenapa sedekah? Karena sedekah itu bisa dilakukan tidak usah 1 hari. Bapak kalau Pak puasa, disebut puasa itu kalau 1 hari Pak puasa. Saya mau puasa 3 jam 7, mulai puasa. Betul Pak? Sedekah itu bisa dilakukan hanya beberapa detik Pak. Saya mau bersedekah. Udah. Kemudian pada saat itu wa fa'asaddaqa wa aku minas sholihin, dan aku akan berubah menjadi orang soleh. Sekali lagi, betapa menyesalnya ketika orang pada saat itu melihat tempat kembali mereka. Maka tidak sedikit saya pernah menyampaikan, kalau pengen melihat orang di surga lebih neraka, sedang dia sakaratul maut. Udah kelihatan, wajah tidak bisa membohongi. Ada orang yang sedang sakaratul maut itu dalam keadaan tersenyum, ada yang penuh dengan ketakutan. Itu tanda-tanda di antaranya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang kedua, Pak, sakaratul maut dan penyesalan itu akan terjadi ketika seseorang masuk yang disebut dengan alam kubur. Nah, selama di alam kubur, kebayang dalam kitab dalam alam kubur itu ternyata bukan diam aja, tapi mereka disaksikan oleh Allah. Pagi sore mereka diperlihatkan tentang surga dan neraka. Ya, itu jelas di sini. Setiap pagi dan sore mereka diperlihatkan surga atau diperlihatkan neraka. Maka orang soleh itu di alam kubur ngomongnya apa? Ya Rabbi aqimis saat, ya Allah, segerakan kiamat, segerakan kiamat. Kenapa? Karena mereka tidak bisa masuk surga kalau belum kiamat. Jadi kalau ingin masuk surga itu ada 2 syarat. Hiji kudu maut dulu, kudu kiamat. Hoyong surga, hoyong. Itu syarat kedua. Hiji kudu naon heula? Maut heula. Nu kadua naon? Kudu kiamat. Makanya orang soleh itu setiap pagi sore dia diperlihatkan surga. Apa kata mereka? Ya Allah, cepat segerakan kiamat. Saya pengen masuk surga. Kebayang Pak dilihat tempatnya tapi tidak dimasuki. Namun kata orang kafir pada saat itu mereka mengatakan, ya Allah, mundurkan hari kiamat. Kenapa? Karena pagi dan sorenya mereka diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, ternyata di alam kubur pun dalam hadis yang lain, manusia orang-orang yang ada di alam kubur hari ini mereka diperlihatkan tentang dunia yang hari ini kita tinggali. Dalam riwayat itu hari Jumat mereka diperlihatkan. Makanya ketika dikumandangkan azan, apa jeritan mereka? Bangkitkan 5 menit ya Allah. Ketika datang hari Senin Kamis, mereka ya Allah bangkitkan 1 hari aja. Ketika datang bulan Ramadan, ya Allah bangkitkan aku ini. Untuk apa? 5 menit saya ingin melaksanakan qobliyah dulu. Saya ingin ikut sholat berjamaah. Saya ingin saum. Jutaan manusia yang hari ini sudah di alam kubur, mereka meminta dan mengemis kepada Allah ingin ke dunia untuk melakukan ibadah. Tapi jutaan manusia yang hari ini masih di dunia, mereka mengabaikan amal itu.
Mbak Dia santai. Bagi kita seakan-akan itu amal yang sepele, tapi bagi mereka begitu luar biasa amal yang begitu sudah mereka lakukan. Sekali lagi, ini penyesalan yang kedua. Yang ketiga, ini satu pada Quran. Penyesalan yang ketiga, ketika masanya nanti di akhirat, alam kubur, baru terjadi kiamat, masuklah yang disebut dengan alam akhirat. Semua manusia nanti akan digiring menuju neraka Allah. Semua tanpa kecuali. Mereka akan diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Ingatlah sekali-kali tidak apabila bumi diguncang dengan berturut-turut, ini disebut dengan hari kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah akan datang, malaikat akan datang pula bersop-sop. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Semua manusia pada saat itu, semua makhluk akan didekatkan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak terkecuali. Wa inna minkum illa waridha. Tidaklah satu orang di antara kalian pasti akan mendatangi neraka. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan orang yang zalim akan masuk ke dalamnya. Jadi prosesnya itu Pak, mau orang soleh mau orang kafir pasti akan mendekat neraka tanpa terkecuali. Dalam riwayat itu ada nabi yang sekarang sudah standby di surga, namanya Nabi Idris. Jadi Nabi Idris itu sudah di mana? Surga. Dalam riwayat itu Nabi Idris berteman dengan malaikat Israil. Jadi teman dekatnya itu malaikat Israil. Nah, bawa-bawa turun itu rasanya Pak. Tetangga ribet cabut. Ya Allah. Kata Nabi Idris gini, Israil, saya pengen mencoba, pengen merasakan sakarat mati, pengen merasakan sakarat maut. Kata malaikat Israil, jangankan manusia, semut pun itu harus ada izin dari Allah. Jadi semut ke sarua mau ke malaikat Israil Pak. Bupati aku abdi itu dijejak baik Pak. Anggar semut itu pada dasarnya dicabut nyawanya oleh siapa? Tapi kalau gitu saya minta izin kepada Allah. Ya Allah, kekasihmu Iblis pengen merasakan sakarat maut, tapi dia pengen dibalikin lagi nyawa. Kata Allah yang bilang sebaliknya. Dicabut Pak, seorang teman dengan sahabat dekat dicabut dengan cara yang terbaik. Semenjak itu Nabi Idris kehilangan senyumannya. Nabi Idris tidak pernah senyum lagi setelah merasakan sakarat maut. Biasanya santai, yang bisa bagi orang sendiri. Orang seserian gitu sama cat apal sakarat maut. Halo. Nabi Idris hilang wajahnya, hilang senyuman dari wajah ketika dia merasakan sakarat maut. Kemudian permintaan yang kedua kata Nabi Idris, saya ingin jalan-jalan melihat neraka. Mintakan izin lagi. Kata Allah yang udah bawa aja. Ternyata melihat neraka. Lebih-lebih Nabi Idris hilang selera untuk tersenyum Nabi Idris ketika dia melihat. Yang terakhir kata Nabi Idris, saya pengen masuk surga, pengen lihat jalan-jalan juga. Diizinin Allah masuk ke dalam surga, habis waktunya. Kemudian beliau meninggalkan sendalnya. Kata malaikat Jibril, ayo keluar, sedang saya di dalam, masuk lagi. Ternyata debat antara malaikat Nabi Idris dengan malaikat Jibril. Kata Nabi Idris, saya surga itu diperuntukkan orang yang sudah meninggal. Saya sudah pernah. Yang kedua syaratnya masuk surga itu harus melihat neraka dulu. Saya udah. Sekarang saya sudah di mana? Di surga. Dalam Quran
ataupun dalam kitab-kitab terdahulu sama orang yang masuk surga tidak boleh keluar lagi. Kata Nabi Idris, saya sudah pernah di surga, ngapain saya harus keluar lagi? Akhirnya malaikat Nabi Idris di mana ya? Di surga. Perjalanan sebelum masuk surga itu harus melihat neraka dulu, kan? Ini dalam Quran, waji'a yawma idzin bi jahannam. Ketika mereka didatangkan dengan neraka jahannam, yauma idzi yatadzakkaru al-insan wa anna lahu dzikra. Mereka akan teringat dengan seluruh amal yang pernah dilakukannya di bumi. Dunia itu hanya 60 tahun, tapi tak tentu alam yang selamanya. Yaqulu ya laitani. Ya laitani itu bahasa tamanni, mengharap sesuatu yang tak mungkin. Dalam bahasa Balaghah disebut tamanni. Kalau Bapak mengharapkan sesuatu yang pasti terjadi, bisa terjadi, itu namanya taroji. Apa namanya? Biasanya menggunakan la'alla. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Misalnya gimana? La'allakum, supaya kalian bertakwa. Harapannya kita bisa bertakwa. Ternyata takwa itu bisa diusahakan, Pak. Tapi kalau punten bapak-bapak usia 70 tahun nongkrong di pinggir jalan, ternyata lewat perempuan cantik seksi, Pak. Muncul kalimatnya, ya laitas syabahu ya'udu yauman. Pamun bisa ngorang deui. Itu enggak mungkin, Pak. Ngeskolot mah deui, moal aya bahasa ngeskolot namun deui. Ngorang deui. Itu disebut tamanni, mengharapkan sesuatu yang tak mungkin. Orang sudah di akhirat, pengen ke dunia, itu harapan enggak bisa. Dunianya aja udah enggak ada. Apa kata mereka? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya sekiranya dahulu mengerjakan kebaikan untuk kehidupan hari ini. Sekali lagi, penyesalan itu ketika sakaratul maut. Ada orang yang menyesal ketika mereka di alam kubur, dan ada orang yang menyesal nanti ketika mereka melihat neraka. Penyesalan ini Allah bikin, Pak. Tenang aja. Karena kalau di surga, sudah di surga, nggak akan ada nyesel. Nggak akan ada. Jadi proses sebelum masuk surga itu ada apa? Penyesalan. Oke. Ini tafsir daripada ayat yang tadi, surah Al-Fajr ayat 21-24. Yakni yandamu ala ma kana salafa minhu minal ma'asi in kana 'asiyan. Akan bersedih dengan apa yang pernah berlalu pada orang yang ahli maksiat apabila dia di dunia yang termasuk orang yang ahli maksiat. Wa yawaddu law kana izdada fi ta'at in kana ta'ian. Dan mereka mengharapkan kembali ke dunia orang-orang yang ahli taat untuk apa? Karena mereka ingin menambahkan ketaatan mereka di jalan Allah. Sekali lagi, orang maksiat dan orang taat semuanya akan menyesal. Lau kana 'abdan kharra 'ala wajhihi min yaumin wulida ila ayyamuta fi ta'atillah la haqqarahu yaumal qiyamah. Seandainya ada seorang hamba mulai dia hidup sampai dia mati, hidupnya habis untuk taat kepada Allah, tidak ada satu menit pun dia melakukan maksiat. Ketika dilahirkan sampai dengan mati, hidupnya hanya dipakai untuk taat kepada Allah. Seandainya lahaqqarahu, niscaya dia akan merasa kurang dengan amalnya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Walau waladda annahu rudda ila dunya kama zdada minal ajri was thawab. Dan dia akan mengharapkan kembali ke dunia ini padahal ahli taat, dan dia pun akan mengharapkan kembali ke dunia supaya dia menambahkan pahala yang didapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, Pak, ini penyesalan itu berkenaan dengan keimanan kepada Allah dan Rasul. Pak, saya itu yakin bapak-bapak ahli masjid, bapak-bapak yang sudah ahli masjid ini, insya Allah termasuk husnul khotimah. Karena kata Rasulullah, al-mu'minuna bainal hasanatain. Orang yang sudah istiqomah hidupnya itu di antara dua kebaikan. Barusan kita sholat subuh, betul kan? Yang kita tunggu nanti sholat duhur, kan? Betul kan? Ada waktu dipakai naon? Taklim, kayak berbulan seperti jalan-jalan. Tapi yang kita tunggu nah sholat naon? Sholat duhur, Pak. Beres sholat duhur, yang kita tunggu sholat naon? Sholat asar. Nah, udah ditunggu aku pensiunan, sholat. Makanya mukmin di antara dua kebaikan, hasanatul qad madha, hasan kebaikan yang sudah berlalu dan kebaikan yang akan dilakukan. Umpama ternyata jam 1:30 siang bapak mawon keluar sholat asar tapi husnul khotimah kan? Setelah melakukan kebaikan lagi menunggu kebaikan. Maka bagi saya itu orang yang sudah istiqomah, ini catatannya orang yang sudah numara untuk husnul khotimah. Kemarin pernah bulan yang lalu saya nggak ada deh. Bulan ke belakang saya ngomongin tentang bagaimana menggapai husnul khotimah. Husnul khotimah itu tak sholat, karena hidupnya tidak pernah menunggu kebaikan. Makanya ketika kita sudah beriman, apalagi sudah diberikan keistiqomahan, wah itu hadiah luar biasa, Pak. Itulah nikmat yang kadang-kadang kita tidak pernah syukuri. Nikmat iman kepada Allah itu, Pak. Kata para ulama, ajaluha wa asasuha. Kadang-kadang mohon maaf, mulut kita itu ngomong alhamdulillah itu kalau mendapat rezeki yang gede, Pak. Balik dia HP notifikasi cering, Pak, 100 juta baru ngomong alhamdulillah. Air bisa kan? Tapi kadang-kadang Pak, ketika kita sudah istiqomah jarang kita bersyukur. Kalau kita syukur, alhamdulillah, terima kasih saya bisa syukur. Sahabat sekitar keluarga Nabi bukan, Pak. Sahabat Nabi bukan, berjumpa dengan Nabi belum pernah. Tapi kita masih dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Rasul pernah nangis ketika beliau meminta pengen Abu Thalib pamannya pengen berdoa gak berhenti, Pak. Tangisan beliau cucurkan. Namun kata Allah jawabannya gimana? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kau tak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, meskipun itu kaum kerabatmu sendiri, orang yang paling membela dalam hidupmu, orang yang paling cinta kepadamu. Tapi kata Allah, hidayah itu ada di tanganmu. Kadang-kadang kita nyepelekin hidayah. Pengajian berlalu, kata Imam Al-Ghazali, cara mensyukuri hidayah itu singginan karena pengajian. Karena pengajian itu ibarat kalau HP dislobet dicas, Pak. Ya minimal kieu lah. Saya di masjid Pahala Rasul gitu kan. Pembeda kayak urusan di luar masjid mah. Halo. Kode Pak. Tapi minimal ada sesuatu untuk ngecas kita. Bahkan dalam Ihya Ulumuddin itu kalau 1 minggu orang tidak pengajian 3 kali dalam 1 minggu, nggak bermasalah dengan imannya. Ternyata cara mengecas iman itu naon? Taklim. Sekali lagi, Pak,
Nikmat yang perlu kita syukuri itu salah satunya nikmat apa? Iman. Pak, nikmat iman itu kebayang gak? Nabi yang kalau kita tahu jumlah nabi ada 124.000, jumlah rasul itu ada 300 sekian, yang Allah pilih, yang wajib kita ketahui 25, itu dakwahnya semuanya tentang iman, Pak. Nabi Adam diturunkan dengan skenario-nya dari surga ke bumi enaknya untuk mendakwahkan iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Nuh yang 950 tahun, keluarganya sendiri, anaknya si kakak pun tidak taat. Dia berdakwah siang malam, dia berdakwah dengan terang-terang atau bersembunyi-sembunyi, enaknya keiman, Pak. Nabi Musa dengan Bani Israilnya, dia berjumpa dengan bapak angkatnya yang begitu luar biasa namanya Fir'aun. Tapi dakwah la ilaha illallah. Masa kita sudah dapat la ilaha illallah bersyukur, Pak? Dan penyesalan yang luar biasa, Pak. Kebayang? Abu Thalib itu pernah satu rumah dengan sumber hidayah. Sumber hidayah itu Rasulullah. Satu rumah pernah dibelok ketika orang lain mencelakainya, tapi tidak dapat Abu Thalib. Maka menyesalnya Abu Thalib itu di akhirat luar biasa. Maka sekali lagi kita alhamdulillah, kita bukan siapa-siapa, Pak, tapi Allah pilih kita menjadi orang yang beriman. Itu nikmat yang luar biasa. Ada ayah kakek-kakek berusia 77 tahun masih pakai motor. Ternyata di jalan sesek, langsung dilariin ke rumah sakit. Ada orang yang lihat, mau pingsan, dibawa ke rumah sakit. Setelah 3 jam dia di IGD, dikasih oksigen, normal lagi. Kata dokter, Pak, silakan hubungi keluarga Bapak. Dia telepon anak-anak. Kemudian setelah datang keluarganya, muncul tagihan 3,6 juta. Selama 3 jam dia masuk. Biayanya berapa? 3,6. Ketika tagihan itu muncul, si bapak ini nangis di depan dokter, di depan orang rumah sakit, di depan anak-anak. Kata anak-anak, enggak apa-apa, Pak, kita bayar, kita mampu. Kata anaknya, 10 kali lipat pun saya mampu, Pak, nggak usah nangis. Anaknya lihat bapaknya sedih banget lihat tangisan itu. Apa kata bapaknya? Bukan itu yang saya tangisi. 77 tahun saya menghirup oksigen gratis, sekarang saya baru masuk 3 jam aja udah bayar sekian. Maha pengasihnya Allah kepada saya. Dan mungkin itu kita urang menang disebut alhamdulillah tadi. Mun menang transparan alhamdulillah. Ada orang bisa napas kayak ini seakan-akan hal biasa. Nikmat iman itu tidak pernah terasa. Nikmat sehat itu tidak terasa. Ketika bapak-bapak jantung hari ini duduk, Pak, kita di masjid, jantung kita ini nggak bergerak, nggak berhenti, bergerak terus. Bergeraknya nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu lambat. Harus konstan, hitungan per menitnya harus jelas. Terlalu cepat bermasalah, terlalu lambat pun bermasalah. Siapa yang mau umpamanya, Pak? Sekali lagi betul, makanya betul kata Quran, qalilan ma tashkurun. Sebenarnya kalau kita mau bersyukur, nikmat banyak banget, dan kebanyakan kita tidak pernah bersyukur, sedikit yang bersyukur atas nikmat. Apalagi kalau iman yang biasa, ya biasa. Berapa iman bahwa bapak orang tua saya iman, padahal masya Allah itu pilihan Allah, sudah ditakdirkan Allah.
Tidak sedikit ada orang yang bapaknya iman, ibunya iman, tapi dia terlempar daripada keimanan. Ada yang bapaknya non-muslim, ibunya non-muslim, tapi dia dapat hidayah. Berarti kalau begitu, sekali lagi iman itu adalah bukan kita yang menginginkan, bukan kita yang memilih, tapi ternyata itu adalah pilihan Allah. Kalau orang thariqah, orang tasawuf, zikirnya itu mesti la ilaha illallah, itu masyhur. Ada yang dijaharkan, ada yang disirkan, itu tata cara. Bapak mungkin pernah dengar ya, ada orang yang zikirnya kencang, la ilaha illallah. Ada orang yang zikirnya sirri, dia nikmati. Ketika ditanya orang-orang thariqah, kenapa zikir yang paling banyak itu lagi, kata mereka inilah kalimat yang paling berharga. Surga yang hebat itu Pak, yang dengan kenikmatannya luar biasa. Saya pernah jabarkan ini, Bapak muda, bayangkan seorang laki-laki nanti bakal diberi 70 perempuan. Kalau apa lu di dunia ada 1000 pemajikan, kayak kawin siul, kayak di surga diberi selama 70. Bukan soleh wehula yang mana? Ulah pikiran hayang kawin bari siul. Kok mau sesulimutan di pemajikan? Jawa Barat juga rame ya. Soleh wehula, oke disiap di hadapan Allah. Yang abadan, yang cantiknya nggak akan menyusul. Halo, jelas? Kan jadi diomongin itu, bangun, jika lumpuh. Halo, dari abdi malah ngomong pembantu. Sekali lagi Pak, nikmat surga yang luar biasa, makanan di surga, minuman di surga luar biasa. Segala kenikmatan itu Pak dipersembahkan untuk orang yang mengatakan la ilaha. Begitupun neraka. Neraka itu ekstrim. Dalam riwayat itu kalau ada orang ini jurang neraka nih, jurang, dilempari dari jurangnya 70 tahun baru nyampe ke dasarnya. Orang dijatuhkan dari bibir neraka, nyampe ke bawahnya itu 70 tahun. Lembah apa itu Pak? Di dunia nggak akan ada lembah se-ekstrim itu Pak. Ternyata innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang disiksa tidak akan ada siksaan seperti di neraka. Kulit mereka dibakar, habis kulitnya digantikan dengan kulit yang baru kata Allah. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab. Supaya apa? Supaya mereka merasakan bagaimana siksaan yang dahsyat di hari di akhirat. Pak, neraka yang ekstrim itu dipersembahkan oleh Allah untuk orang yang nolak la ilaha illallah. Kita keren kalau kita sudah menjadi orang yang beriman. Saya ada yang nanya, ibu-ibu muda, usianya 30 tahun, ngomongin gini, saya dulu dari kampung, dia ada di Bandung, menceritakan perjalanan saya ke SMP itu saya ke Bandung dan saya jadi ibu, jadi pembantu rumah tangga. Kebetulan bisa majikan saya itu non muslim, di komplek yang elit non muslim. Suami istri sekarang 30 lebih kan. Suami istri non muslim dua-duanya. Kata dia saya kerja udah 10 tahun, majikan saya itu satu hari Pak. Karena dia dari kampung agak itu kuat. Kalau maghrib sholat, isya sholat terus. Dan majikan itu toleransi tinggi. Nyambi tempat sholatnya. Kalau Pak dia lagi ngaji maghrib ke isya, dibiarin terhadap perintah.
meninggal suaminya, ternyata dia makin dekat dengan ibunya. Kata dia, Ustaz, saya sudah diperlakukan seperti anak sendiri karena anak-anakku udah meninggalin dia semua, udah gede kabeh, tinggal berdua. Pertanyaan dia gini, Ustaz, saya itu menyaksikan si ibu itu pengen masuk Islam, tapi dia tidak pernah mengucapkan. Tapi Ustaz, sebelum dia meninggal, saya menyaksikan dan dia minta dituntun oleh saya. Dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal. Kumaha Ustaz itu? Coba saya surga. Keren terus. La ilaha illallah begitu keren itu. 77 tahun dosa. Sancan mau kafir, sancan mau ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk Islam. Diampuni semua dosa. Masya Allah. Di zaman Rasul itu di perang Uhud, dalam perang Uhud ada seorang sahabat disebut sahabat Rasul. Dia mendapatkan syurga, dia syahid Pak sebagai muslim, belum pernah meletakkan tangan di tempat sujud. Dia belum pernah sholat satu kali pun. Dia syahadat waktu duha, dia mati sebelum zuhur. Tapi Rasul mengatakan ini ahli surga. Padahal dia belum pernah sholat, Pak. Tapi gara-gara la ilaha illallah Muhammadur. Tak keren kalau kita sudah menjadi orang yang beriman itu. Rasul mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah maka kalian akan berbahagia. Karena sekali lagi kalimat itu adalah kalimat pembeda kita dengan agama yang lain. Bagi kita Tuhan yang kita sembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, walau tara idh kifu 'ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Walau tara, sekiranya kamu melihat Muhammad idh kifu, ketika mereka dihadapkan 'ala an-nar, kepada neraka. Faqalu ya laitana yang tadi sudah dibahas. Mereka berkata, seandainya kami dikembalikan, wala nukadziba bi ayati rabbina, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami pilih agama Islam, agama kekal. Sekali lagi, ini ketika mereka sudah dilihatkan neraka. Dan hebatnya orang yang beriman, Pak, selama kita mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka hatta sehingga orang ahli maksiat pun tetap punya peluang masuk surga, meskipun harus ada neraka heula, meskipun pada heula neraka. Jadi jangan ragu bahwa usai rumahnya ya jelma tukang ahli, tukang mabuk. Tapi Islam ya biarkan hisabannya urusan Allah. Selama orang itu Islam, kita hukumnya dengan hukum Islam. Namun mawat sholatan. Karena tadi selama ada iman itu luar biasa. Bagaimana kehebatan iman itu sangat luar biasa. Yang Qur'an Ta'ala halal kufar, Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir. Itu yaumul qiyamah, ketika mereka diperlihatkan di hari kiamat ala nar, kepada neraka, wa syahadu, dan mereka menyaksikan ma fiha, apa yang ada dalam neraka, minas salasil, dibelenggu dari rantai-rantai, wal aghlal, dan belengguan, warau bi'ayunin, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka, tilkar umurul idham, urusan yang begitu dahsyat, wal ahwal, dan bagaimana orang Sunda ahwal itu bancang pakai sebuah kejadian yang tidak menentu. Ketika punten saudara kita yang di Sumatera kedatangan air yang mana nyampe ke atap rumah, bingung apa yang harus dilakukan.
Itu disebut dengan ahwal. Bingung sama sekali. Solusi itu tidak muncul. Saking apanya? Bingung. Fa'inda dzalika qalu, ketika terjadi kejadian itu orang kafir berkata, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Maka mereka mengatakan, seandainya kami bisa dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami akan memilih orang-orang menjadi orang yang beriman kepada Allah. Ya tamannawna, mereka mengharapkan ayyuraddu ila dunya, mereka mengharapkan kembali ke dunia, liya'malu amalan shalihan, karena mereka ingin melakukan amal soleh, wa la yukadzibu bi ayati rabbihim, dan mereka tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, wa yakunu minal mu'minin, dan mereka akan menjadi orang-orang yang beriman. Ini penyesalan orang kafir ketika mereka sudah di mana? Di neraka. Berarti alhamdulillah kita sudah menjadi orang yang beriman. Makanya Pak, perhatikan keimanan anak-anak kita. Perhatikan keimanan anak-anak kita. Itu yang paling penting. Ya. Karena saya pernah menyampaikan, tidak ada jaminan Quran ataupun hadis kita akan berjumpa dengan kendaraan kita, mau lain. Mungkin di surga bapak-bapak ini kendaraan. Mungkin kalian di surga akan berjumpa dengan rumah. Nah, tapi kemudian ketika Quran mengatakan kalian akan berjumpa dengan turunan-turunan kalian. Maka sekali lagi, kalau bapak sudah menjadi orang yang istiqomah, ajak supaya anak-anak kita istiqomah dalam keimanan kepada Allah. Oke, dikit lagi. Yauma tuqallabu wujuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ketika wajah-wajah mereka bolak-balik mondar-mandir dengan neraka, maka mereka mengatakan, seandainya aku bisa kembali, aku akan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa anzir yawma ya'tihimul 'adzab fa yaqulu alladziina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib ujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Ini yang terjadi ketika hari kiamat dan ketika sakaratul maut. Apa kata mereka? Rabbana akhirna ila ajalin qarib, berikan tenggang waktu sebentar aja. Ujib da'watak, kami akan mengikuti dakwahmu ya Allah, ajakanmu ya Allah, wa nattabi'ir rusul, dan akan mengikuti jejak-jejak para rasul. Ini hanya sebuah penyesalan yang tak mungkin akan dikembalikan oleh Allah. Hari ini kita di dunia, sebelum menyesal di akhirat nanti, meskipun penyesalan itu pasti akan terjadi, minimal kita jangan pernah menyesal ketika Allah memasukkan kita ke sebuah tempat yang disiapkan, dan itu tempat terakhir. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Cukup ya, mohon maaf suaranya. Ini saya mau izin lagi, cuma gak enak. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'am hamdan yuwafiqu kafa mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu ilayka mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbana fir lana ya rabb. Allahumma rabbana fir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a abriyati ghufran ya rabbal alamin. Allahumma rabbana fir lana dhunubana wa aslihna fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma rabbana fir lana walidina warhamhum kama rabbayana saghira. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma اهدنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبك عن سواك. اللهم اهدنا
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilihat yang mana? Udah kemana? Udah kemana? Ah iya, cuman eta kalau